Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan Xinglu yang tak ingin berlama-lama, ia pun mulai melakukan proses pemurnian kepada senjata yang dengan bantuan dari Molly. Baru saja mulai, dia pun langsung dikejutkan karena inti dari monster itu ada burung 5 warna. Molly meminta Xinglu untuk selalu berhati-hati karena burung ini jauh berbeda dengan rusa suci 5 warna. Meskipun mereka ini sama-sama makhluk 5 elemen, ia juga tahu kalau burung ini berada di tingkat 7 ke bawah. Tapi meskipun begitu ini sangatlah berguna. Xinglu paham dan akan melakukan proses pemurniannya. Alih-alih berhasil, Xinglu malah ditekan oleh burung ini. Ia pun meminta Molly untuk segera memberikan bantuan. Serangan yang dilancarkan berhasil menyakiti binatang itu, hanya saja itu cuma bisa melancarkan 3 serangan. Jadi lebih baik Xinglu memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangannya. Pada akhirnya Molly hanya bisa sampai di sini saja dan akan menyerahkan semuanya kepada Xinglu. Dia paham dan langsung saja menggunakan kekuatan dari 5 elemennya. Dia harus bersungguh-sungguh karena bagaimanapun monster yang dirinya hadapi saat ini berada di tingkatan 7. Xinglu pun berusaha keras untuk bisa memurnikan burung ini. Bahkan dia tak segan-segan menggunakan semua kekuatannya. Rusa suci 5 warna juga muncul untuk memberikan bantuan kepadanya. Pada akhirnya semua usaha keras Xinglu pun terbayarkan. Karena dia telah berhasil melakukan pemurnian pada binatang monster tingkat 7. Melihat kilauan cahaya ini membuat Master Mo terkejut sekaligus penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Dia yang baru saja tiba melihat Xinglu yang telah tak sadarkan diri, ternyata dia sudah kehabisan kekuatannya. Master Mo kembali terkejut setelah melihat senjata Xinglu yang memancarkan aura yang sangat kuat. Ia pun segera melakukan pemeriksaan dan melihat kalau burung 5 warna berhasil dimurnikan. Ya, benar-benar tidak percaya kalau Xinglu berhasil membuat senjata di tingkatan tinggi. Selain itu, rune yang berada di senjatanya itu sangatlah sempurna. Bahkan bagi Master Mo untuk membuat rune sehebat ini, dirinya saja sama sekali tidak mampu. Tak begitu lama Xinglu pun bangun dan menanyakan tentang kondisi kipasnya. Ia pun merasa sangat bahagia karena telah berhasil membuat senjata tingkat tinggi. Beberapa hari pun sudah berlalu, di sini Dekan Hong memberitahu kepada semua murid kalau sejak penyerangan yang terjadi pada 20 tahun yang lalu, itu telah menyebabkan kondisi akademi mereka semakin menurun. Jika ingin bangkit, maka kompetisi peringkat akademi setiap 3 tahun ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Jadi dia itu sangat berharap kepada para murid agar bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Apalagi 7 hari lagi kompetisi antara akademi itu akan segera dimulai. Dekan Hong juga sangat berharap mereka itu bisa memenangkan posisi 4 besar dalam kompetisi nanti. Para murid paham dan akan melakukan yang terbaik. Dekan Hong juga meminta semua murid untuk melupakan dendam mereka karena bagaimanapun kompetisi nanti akan sangat mementingkan kerjasama di antara mereka. Dari kerjasama itulah mereka dapat menghabisi monster sebanyak mungkin untuk dijadikan sebagai poin. Dengan begitulah mereka bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Akademi Xinglu. Untuk membuat mereka mencapai tujuan itu, pihak Akademi sudah memutuskan untuk memberikan senjata tingkatan menengah. Dan juga beberapa mantra tingkat menengah, selain itu ada kristal dan juga pil yang akan diberikan secara gratis. Ia pun meminta semua orang untuk pergi beristirahat. Tapi sebelum itu ia meminta Xinglu untuk tetap tinggal karena ada hal yang penting yang harus dirinya katakan. Bahkan Lei Lei saja tidak diizinkan untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Di saat itu juga Dekan Hong pun memberitahu kalau dia itu berencana untuk menjodohkannya dengan Lei Lei. Tentu saja mendengar hal ini membuat dia pun terkejut karena bagaimanapun semua ini menyangkut kebahagiaan dari Lei Lei sendiri. Melihat reaksi Xinglu, Dekan Hong yakin kalau dia bukanlah orang yang menginginkan kekuasaan. Xinglu membenarkan hal itu, hanya saja dia tidak mau terjebak dalam ilusi cinta. Di sana Jen Hong berpikir kalau Xinglu tidak menyukai anaknya. Xinglu tidak membenarkan hal itu karena tentu saja dia menyukainya. Jadi selama Xinglu bisa memimpin akademi mereka menuju posisi 4 besar, maka dia akan mengatur pernikahan mereka. Tapi jika Xinglu gagal membawa akademi ke posisi 4, maka sudah dipastikan pernikahan tidak akan terjadi. Dekan Hong bukannya memaksa pernikahan mereka. Hanya saja sudah ada seseorang yang datang untuk melamar Lei Lei. Yang mana itu adalah putra suci dari Akademi Ansu. Dia serta berbakat, bahkan setahun yang lalu dia itu telah mencapai tingkatan 5. Selain itu juga dia berjanji akan menepati tempat pertama pada kompetisi individu antara akademi dan begitulah dirinya akan datang untuk melamar.
Dengan prestasinya itu akan sangat sulit bagi dirinya menolak tawaran itu. Singlu masih penasaran mengapa harus mencapai posisi 4 besar, baru dirinya bisa dijodohkan dengan Leia. Jika Singlu bisa mencapai posisi 4, maka semua orang tidak akan berani kepadanya. Hanya saja jika mereka keluar dari posisi 4 besar, maka bisa dipastikan kalau Jen Hong akan kehilangan reputasinya. Akan sangat sulit bagi dia untuk menolak lamaran itu. Singlu menanyakan cara lain yang mana satu-satunya cara adalah Singlu harus memenangkan tempat pertama dalam kompetisi individu. Meski begitu dirinya akan berusaha untuk menjadi yang pertama. Tak begitu lama mereka pun segera berangkat menuju ke kota Gumo. Baru saja sampai mereka langsung terpukau dan betapa besarnya kota ini. Bahkan tinggi temboknya saja hampir mencapai 200 meter. Selain itu bahan-bahan dari tempat ini juga memiliki kualitas yang sangatlah tinggi. Begitu juga dengan para prajurit yang berada di sana. Guru Tao memberitahu kalau pendiri kota Gumo adalah Grand Armage tingkat 8. Tidak heran mengapa kota ini disebut dengan benteng perbatasan antara manusia dan kegelapan. Para murid diminta untuk tak membuat masalah ketika mereka sampai di kota. Karena bagaimanapun orang-orang di tempat itu sangatlah kuat dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Bahkan jika terjadi sesuatu, para guru tak akan bisa melindungi mereka. Tak lama kemudian para murid pun datang untuk menjemput para murid dari Akademi Singlu. Guru Tao memberitahu identitas mereka kepada para prajurit. Dan di saat itu juga mereka pun segera pergi. Tak begitu lama mereka pun sampai di penginapan. Sebelum istirahat Guru Tao mempersiapkan para murid untuk berkeliling di kota-kota. Tapi tentunya dia meminta mereka untuk tak membuat masalah. Para murid paham dan akan mendengarkan peringatannya. Di sini Ming Ming berencana untuk mengajak Singlu pada sebuah toko. Lei yang tertarik dengan hal itu juga memutuskan untuk pergi bersama. Di perjalanan mereka melihat begitu banyak barang-barang yang berharga dijual di tempat ini guys. Lei menyarankan teman-temannya untuk membeli sesuatu karena bisa saja barang-barang ini berguna untuk mereka dalam pertarungan nanti. Ming Ming sebenarnya setuju, hanya saja kristal yang mereka miliki tidaklah banyak. Sedangkan barang-barang di sini begitu mahal. Singlu memberitahu kalau tadi dia melihat toko yang menarik perhatiannya. Ia pun berpikir kalau toko itu adalah kios yang legendaris. Jadi dia pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke sana. Dan benar saja, di sana terdapat barang-barang yang berkualitas bagus dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena barang-barang ini ditemukan langsung dari gua para monster. Ketika sedang melihat ke sana kemari, Molly pun melihat sebuah teko yang menarik perhatiannya. Ia pun meminta Singlu untuk mendapatkannya. Sebenarnya Singlu menolaknya karena dia menganggap barang itu tidaklah berguna. Hanya saja Molly meminta untuk menuruti apa yang dirinya katakan karena barang ini akan sangat berguna baginya. Singlu paham dan dia pun menanyakan kepada pemilik toko harga dari barang-barang yang dia jual. Pemilik toko memberikan pujian kepada Singlu karena dia tahu kalau barang-barang yang dia jual merupakan harta karun. Bahkan setiap hartanya terdapat kekuatan kuno. Jadi dia meminta mereka untuk tidak terkejut dengan harga yang dirinya berikan. Yang mana setiap barang seharga 200 kristal ajaib. Hal itu membuat mereka terkejut karena barang-barang ini terlihat seperti barang rongsokan dan tidak memiliki harga. Bahkan untuk dihargai dengan kristal saja itu sudah terlalu berlebihan. Pemilik toko tentu tidak terima dengan perkataan mereka. Dan jika barang berharganya memang bukan harta kuno, lantas bagaimana bisa Lei membuktikannya? Berhubung pemilik toko tak mau menjual dengan harga murah, jadi Singlu pun menggunakan trik untuk pergi ke toko lain. Trik Singlu berhasil karena pemilik toko mau menerima tawarannya. Pada akhirnya Singlu pun berhasil mendapatkan barang-barang yang diinginkan oleh si Molly. Selain itu, ternyata Molly masih menginginkan pedang berkarat ini. Singlu menanyakan harga dari pedang itu yang ternyata adalah 15 kristal. Singlu langsung saja membayarnya agar pedang ini bisa menjadi miliknya. Hingga tak lama kemudian ada seorang pria berambut putih yang menginginkan pedang itu juga. Tentu saja Singlu tak memberikannya karena dia yang lebih dulu membelinya. Tak mau menyerah, pria itu pun memberikan tawaran 20 kristal agar pedang itu bisa menjadi miliknya. Mendapatkan harga yang lebih tinggi tentu saja membuat pemilik toko senang dan langsung saja menerima tawaran dari pria itu. Singlu begitu kesal karena sebelumnya mereka sudah sepakat. Tapi pemilik toko yang mendapatkan untung banyak itu membatalkan transaksi dengan dirinya.
Pria ini pun meminta Xinglu untuk segera menyerahkan pedang itu. Xinglu tentu saja tidak mau, apalagi harusnya mereka ini melihat dengan jelas kalau ada peraturan di tempat ini. Siapapun yang lebih dulu membayar, maka dialah yang lebih dulu mendapatkannya. Jadi sudah jelas kalau pedang ini telah menjadi miliknya Xinglu. Jika mereka tetap memaksanya memberikan pedang ini, maka mereka sama saja dengan melanggar peraturan. Bisa saja penegak hukum datang kemari agar bisa menangkap mereka. Karena pemilik toko tidak mendengarkan penjelasan mereka, Xinglu pun langsung saja membuatnya takut dengan mengeluarkan kekuatannya. Melihat kekuatannya membuat pemilik toko sadar kalau orang-orang ini pasti adalah para jenius yang datang untuk mengikuti kompetisi antara akademi. Tidak hanya Xinglu saja, namun ternyata pria ini juga merupakan murid dari suatu akademi. Mengetahui kalau mereka adalah murid dari akademi Xinglu membuat mereka tertawa. Karena dia ini berasal dari Akademi Xuanyang yang merupakan rival dari Akademi Xinglu. Pria ini bernama Heiji dan temannya bernama Xilu. Mereka berdua juga akan ikut dalam kompetisi nanti. Mereka cukup mengenal Akademi Xuanyang karena akademi itulah yang siap menggantikan Akademi Xinglu di posisi 4 besar. Selain itu, dalam beberapa tahun ini, Akademi Xuanyang yang telah menang 2 kali dari Akademi Xinglu. Jadi, jika mereka kalah sekali lagi, maka Akademi Xinglu akan dikeluarkan dari 4 akademi tinggi. Di sana untung saja pemilik toko berhasil menenangkan mereka karena bagaimanapun di tempat ini pertarungan tidak boleh dilakukan. Jadi, jika mereka yang bertarung lebih baik pergi ke arena saja. Heiji sama sekali tidak masalah, hanya saja dia yakin kalau bocah ini akan kalah darinya. Xinglu tetap tidak mau dan tidak ingin meladeninya. Melihat mereka pergi membuat Heiji kesal, tapi dia berjanji kalau dalam kompetisi nanti mereka itu akan mengincar Xinglu. Xin berpindah kepada Suhema dan Senjun. Di sini mereka sedang membicarakan tentang rencana untuk mengalahkan Xinglu. Sebenarnya Suhema sudah tidak ingin terlibat dengan Senjun karena bagaimanapun dia telah menggunakan utusan kegelapan. Meski begitu dirinya akan melakukan apapun selama bisa mendapatkan kekuatan. Apalagi dia itu juga menginginkan posisi dari dekan. Suhema tidak mempermasalahkannya, hanya saja cara dia yang salah, yaitu telah berkolusi dengan klan kegelapan. Sebenarnya token ini adalah pedang bermata dua, jadi ketika dirinya memanggil mereka, dia juga bisa langsung menghabisi para monster itu. Di sana Suhema pun mulai setuju dan akan mengikuti rencana yang dia buat. Di sisi lain Molly memberitahu mengenai teko ini yang bukanlah barang sembarangan. Diketahui teko ini merupakan wadah pengumpul jiwa. Awalnya Xinglu berniat menghancurkannya karena ini adalah benda jahat. Molly menyangkalnya karena benda ini memiliki efek luar biasa. Di sana Molly meminta Xinglu untuk mencobanya. Di saat itu juga ia pun memulainya. Alhasil tak membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya ia pun mampu mengendalikan teko ini. Dan setelah itu, waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.